permasalahan ini tidak hanya di sekolah Bapak, kalau di sekolah Bapak tadi namanya manula ya. Oh, kalau di tempat kami lebih keren, Pak. Namanya Apa namanya, Bu? apa ya? Apa tuh kemarin ya? Saya sedih lupa, tapi jelita, jelang Oh, 50 tahun katanya. itu. Jadi para jelita ini yang perlu kita gandeng, Bapak. Memang banyak ya, banyak kendala kemarin kita kalau nggak salah dari Lampung juga ada diskusi, ya kendalanya sama. Jadi bagaimana sih pendekatan yang bisa kita lakukan? Jadi Bapak, untuk teman-teman kita yang sudah jelita tadi, kalau kita mohon maafnya bahasanya menggurui, mereka pasti akan mengatakan saya sudah pengalaman mengajar dari tahun sekian ke tahun sekian, sehingga mereka tetap merasa yang mereka lakukan itu sudah benar. Kita sampaikan bahwa walaupun apa yang kita sampaikan, kan kita sebagai kepala sekolah punya kewajiban melakukan yang namanya supervisi. Supervisi itu kan memberikan bantuan. Kita tahu teman-teman kita kurang bukan gaptek ya, tapi kurang memanfaatkan teknologi yang ada untuk pembelajaran. Bagaimana kita ngajaknya? Ada beberapa cara yang mungkin bisa Bapak Ibu lakukan. Yang pertama, ya tetap yang tadi Bapak Ibu lakukan itu sudah bagus banget, yaitu melakukan diklat atau workshop ya, menyediakan alatnya. Setelah itu mungkin perlu ditambahkan adanya berpasang-pasangan, berkolaborasi. Misal kan nggak semua di sekolah itu semuanya gurunya jelita, pasti ada teman-teman yang dari guru honor atau mungkin guru P3K yang masih muda-muda, yang masih fresh-fresh, kita kombinasikan mereka. Jadi Bapak yang mengelompokkan boleh, atau mereka masing-masing juga boleh. Kalau misalnya Bapak yang mengelompokkan, jadi kayaknya ini untuk Ibu Eli dan Ibu Eti, kayaknya menurut saya tepat banget kalau berkolaborasi. Kenapa? Ibu Eli yang sudah punya pengalaman berpuluh tahun melakukan pembelajaran di kelas dengan optimal, bisa dipadukan dengan kemampuan TIK oleh ibu ini, begitu. Jadi mereka nanti, oh iya ya, berarti saya punya pengalaman. Masing-masing kita kalau merasa punya disampaikan potensinya kita, ya makanya Bapak harus tahu kelebihan guru-guru masing-masing dan bisa Bapak kombinasikan gitu. Kalau memang bisa seperti itu lebih bagus, karena nanti Bapak bisa pikirkan ini bagusnya dengan ini, bukan, mohon maaf, terkadang teman-teman juga kan di sekolah punya gap ya, atau bukan, punya geng masing-masing kalau udah sekolah besar gitu. Kadang susah untuk diberikan dipisahkan dari gengnya, mungkin seperti itu. Tapi sebenarnya bagaimana kesepakatan Bapak, mau Bapak misalnya mengkombinasikan, Bapak yang menentukan kelompoknya siapa, atau mereka yang akan berkolaborasi sendiri sesuai dengan kelebihan dan kelemahan yang akan mereka saling lengkapi, boleh banget. Itu yang mungkin perlu ditambahkan. Kalau yang lain Bapak udah bagus begitu. Bahkan banyak sekolah yang mungkin fasilitasnya lambat untuk terpenuhi. Punya Bapak kan tadi sudah bagus dan sudah diadakan pelatihan, itu yang sangat dibutuhkan oleh guru. Itu ya, kayaknya sih tadi pertanyaan yang kedua hampir sama ya, kurang lebihnya bagaimana ngajak mereka untuk lebih memanfaatkan. Jadi kalau mereka sudah saling kita kelompokkan, bahasanya saling berkolaborasi, saling melengkapi satu sama lain, insya Allah nanti mereka lambat laun saling bertukar pengalaman ya. Jadi Bu, misalnya kalau yang guru-guru muda, saya pakai Gemini loh untuk ini ya, pas ini ada penggunaan akun belajar ID, enggak perlu berbayar, misalnya seperti itu. Kemudian nanti cerita lagi, oh Bu, kemarin saya ikut pelatihan lah menggunakan Canva, kalau kita pakai akun belajar ID, Canva-nya nggak perlu bayar lagi, bagus tampilan PPT yang kita buat. Itu mereka akan saling berbagi begitu. Jadi bagaimana peran Bapak sebagai kepala sekolah untuk bisa membuka keran masing-masing pemahaman teman-teman kita.
terkadang kalau tidak kita pupuk semangat berbaginya, mereka juga nggak mau. Kadang-kadang mohon maaf, kalau kita sebagai kepala sekolah sedikit diktator dan tidak mau mendengarkan orang lain, maka uh, kemampuan guru untuk melakukan apa ya, mencurahkan pendapatnya, mencurahkan pengalamannya itu mungkin akan sedikit terhambat begitu. Jadi bagaimana kita membuka keran kolaborasi dan bisa memberikan mereka ruang yang cukup untuk berkreasi seperti itu. Mungkin itu saja dari saya Bapak Faisal, mudah-mudahan sudah menjawab pertanyaannya.